Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Windy Puji Astuti dengan NIM 15016190005. Pada kesempatan kali ini saya akan mempraktikkan job ke-8 tentang osiloskop. Nah, tujuan praktikum yang pertama, mahasiswa dapat melakukan kalibrasi internal osiloskop. Yang kedua, mahasiswa dapat membandingkan hasil pengukuran tegangan osiloskop dengan tegangan multimeter. Yang ketiga, mahasiswa dapat membandingkan hasil pengukuran frekuensi osiloskop dengan frekuensi multimeter. Yang keempat, mahasiswa dapat menyimpulkan hasil praktikum. Nah, untuk dasar teorinya menggunakan CRO. CRO singkatan dari Cathode Ray Oscilloscope, yaitu suatu alat instrumen atau alat ukur yang menggunakan prinsip dasar bintik-bintik elektron yang mengeluarkan cahaya sehingga dapat dilihat dari layar. Ketelitian alat ini sangat bisa diandalkan. Kegunaan dari CRO dapat dikatakan multiguna. Alat ini dapat digunakan untuk melihat bentuk gejala-gejala, mengukur tegangan puncak ke puncak, menghitung atau melihat beda fase, dan lain-lain. Keistimewaan dari CRO ini adalah ia mempunyai sumber yang memancarkan elektron-elektron ke suatu tabir yang berpendar kalau dikenai elektron. Untuk kalibrasi tegangan, sebelum osiloskop dipergunakan untuk mengukur, maka terlebih dahulu harus dikalibrasikan. Nah, seperti kita telah ketahui bahwa besaran yang ditunjukkan oleh CRO adalah tegangan peak to peak, yang artinya tegangan dari puncak positif ke puncak negatif. Sedangkan besaran praktis dalam satuan efektif atau RMS, satu tegangan peak to peak sama dengan 2 dikali 1,414 tegangan efektif. Nah, untuk satu tegangan puncak sama dengan 1,414 tegangan efektif. Nah, untuk satu tegangan efektif bernilai 0,707 Vp. Pada praktikum kali ini, saya menggunakan aplikasi Wizard untuk membuat rangkaiannya. Pertama, kita menggunakan power supply yang ini. Terus kita menggunakan resistor. Kita juga menggunakan multimeter analog, multimeter digital. Dan osiloskop. Terakhir, kita juga membutuhkan groundnya di Nah, setelah ini kita hubungkan semua komponennya. Selanjutnya kita hubungkan osiloskop. Kita ubah nilai pada voltnya jadi 220 volt. Resistornya 1 kilo, dan kita ambil ini. Untuk grafiknya, kita ubah nilainya menjadi 500 menjadi 500
dan time-nya kita ubah menjadi 1. Kita perbesar. Sekarang kita play. Dan ini bentuk grafiknya. Sekarang kita akan mengambil data pengukurannya. Tadi pada rangkaian yang ini kita menggunakan tegangannya itu 220 volt dan diukur di multimeter hasilnya 155. Selanjutnya cara untuk mencari volt per div, saya menggunakan 50 volt dan saya hitung vertikal pada grafik osiloskop. Pada grafik osiloskop yang ini dari puncak atas ke puncak bawah. Nah, jika sudah dihitung, kita hitung kotak-kotaknya. Saya dapat 9, dan untuk mencari ini 50 dikali 9 hasilnya 480. Nah, untuk tegangan puncak, tegangan yang ini dibagi 2 hasilnya 225. Maka itu tegangan maksimum. Dan untuk tegangan efektif itu merupakan tegangan yang dibaca oleh multimeter. Rumusnya V puncak dikali 0,707 hasilnya 159,09. Nah, untuk penyimpangan ini, penyimpangan didapatkan hasil dari multimeter dan osiloskop. Selisihnya itu didapat 4,09. Dan untuk tegangan untuk percobaan yang kedua, saya menggunakan tegangan 380, terbaca 268 di AVO-nya, dan untuk volt per div-nya 45 saya menggunakannya. Nah, hasil per kotaknya 17. Nah, untuk tegangan puncaknya ini 765. Untuk tegangan yang ini, di tegangan yang sebelah sini dibagi 2 hasilnya 382,5, dan untuk tegangan efektifnya hasilnya 270,4. Untuk simpangan selisih antara multimeter dan osiloskop hasilnya 2,4. Dan untuk yang ketiga, saya menggunakan tegangan 150 di multimeter, terbaca 106 volt per div-nya, terbaca 43,17, div-nya 7 atau per kotaknya 7 dari puncak ke puncak. Ini tegangan puncak ke puncaknya 302,19. Untuk tegangan puncaknya dibagi 2 151,095, dan tegangan efektifnya didapatkan 106,82. Simpangannya antara multimeter, selisih antara multimeter dan osiloskop didapat 0,82. Nah, sekarang kita pengukuran frekuensi. Pengukuran frekuensi ini kita mengubah di rangkaiannya. Rangkaiannya kita ubah frekuensinya menjadi 100. Tegangannya tetap 220. Nah, di sini kita sudah tulis frekuensinya 100. T per div-nya kita masukkan 0,0025, div-nya 4. Untuk yang ini T-nya yang A dikali B hasilnya 0,01, dan ini waktunya 0,01. Untuk frekuensi yang ini 1 dibagi periode hasilnya 100, dan untuk simpangannya 0. Jadi kesimpulannya, untuk multimeter
hanya dapat mengukur tegangan efektif, tidak dapat mengukur tegangan puncak. Jadi ini kita harus mencari dengan osiloskop. Itu. Sekian video dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.